Meskipun melawan Valencia yang sedang berjuang di zona degradasi, Real Madrid harus susah payah untuk meraih 3 poin dalam pertandingan yang penuh dengan drama. Bertandang ke Mestalla Stadium yang kerap memberikan hinaan rasis kepada sang superstar yakni Vinicius Junior, 3 poin yang diraih oleh Real Madrid harus dibayar mahal dengan kartu merah yang diterima oleh Vinicius Junior, sekaligus hukuman akumulasi kartu Luka Modric yang membuat keduanya akan absen di pertandingan selanjutnya. Yuk, simak bagaimana drama yang terjadi dalam pertandingan antara Valencia menghadapi Real Madrid yang dimainkan di Mestalla Stadium. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Sebagaimana diketahui, pertandingan antara Valencia menghadapi Real Madrid yang dimainkan di Mestalla Stadium ini merupakan pertandingan tunda. Pertandingan antara Los Che dan Los Blancos yang merupakan pertandingan pekan ke-12 La Liga musim 2024-2025 seharusnya sudah dimainkan pada tanggal 3 November 2024 lalu. Namun demikian, pertandingan ini harus ditunda karena bencana alam berupa banjir bandang yang menimpa kota Valencia. Kondisi banjir bandang yang sangat parah dan melumpuhkan kota Valencia membuat pemerintah kota Valencia menetapkan banjir bandang itu sebagai bencana besar yang sedang menimpa kota Valencia. Lumpuhnya kota Valencia sebagai akibat dari banjir bandang itu melumpuhkan berbagai sektor kehidupan di kota Valencia, termasuk pertandingan antara Valencia menghadapi Real Madrid yang harus ditunda karena kondisi Mestalla Stadium yang tidak memungkinkan untuk menggelar pertandingan. Banjir bandang yang terjadi di kota Valencia juga tidak hanya melumpuhkan berbagai sektor kehidupan termasuk sepak bola, melainkan juga memakan korban jiwa. Pada tanggal 2 November 2024, Perdana Menteri Spanyol yakni Pedro Sanchez mengumumkan bahwa banjir bandang yang terjadi di kota Valencia telah mengakibatkan 214 orang meninggal dunia dan puluhan korban masih berada dalam daftar pencarian orang hilang. Sebagai akibat dari bencana besar berupa banjir bandang yang menimpa kota Valencia, pertandingan-pertandingan antara Valencia menghadapi lawan-lawannya juga harus ditunda hingga waktu yang ditetapkan kemudian. Tidak hanya pertandingan menghadapi Real Madrid yang harus ditunda, induk sepak bola Spanyol yakni RFIF juga harus menunda pertandingan Valencia menghadapi Espanyol di pekan ke-13 La Liga musim ini. Selain pertandingan-pertandingan Valencia di La Liga, laga antara Valencia menghadapi Parla Escula dalam tajuk putaran pertama Copa del Rey musim 2024-2025 juga harus ditunda karena banjir bandang itu. Setelah hampir 1 bulan menunda beberapa pertandingannya, Valencia kembali memainkan pertandingannya pada tanggal 23 November 2024. Meskipun demikian, performa buruk Los Che yang kini sedang berjuang di zona degradasi membuat manajemen Valencia memutuskan untuk memecat Ruben Baraja dari kursi kepelatihan klub. Sebagai pengganti Ruben Baraja yang dipecat, manajemen Valencia memutuskan untuk menunjuk Carlos Corberán untuk melatih Hugo Duro dan kawan-kawan. Sejak menit awal pertandingan ini, Real Madrid berusaha menekan pertahanan Valencia dengan menguasai bola dan melepaskan tembakan. Namun demikian, Valencia yang bermain di depan puluhan ribu pendukungnya sendiri juga memberikan perlawanan dengan menekan pertahanan Real Madrid. Hanya dalam jeda waktu 2 menit, Thibaut Courtois yang berada di bawah mixer gawang Real Madrid harus melakukan penyelamatan dari tembakan yang dilakukan oleh Hugo Duro dan Andre Almeida. Meskipun kedua tim tampil menyerang satu sama lain, publik Mestalla Stadium akhirnya berhasil bersorak setelah Hugo Duro berhasil membuka keunggulan bagi Valencia. Memanfaatkan bola muntah dari tendangan Javier Guerrera yang berhasil ditepis oleh Thibaut Courtois, Hugo Duro yang terlepas dari penjagaan lini pertahanan Real Madrid menyambut bola muntah itu dengan tendangan ke kanan yang membuka keunggulan bagi tim tuan rumah. Sejak tertinggal dari Valencia, Real Madrid berusaha tampil menyerang dengan melepaskan upaya-upaya tembakan melalui Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde, hingga Vinicius Junior. Namun sayangnya, upaya yang dilakukan oleh para punggawa Los Blancos itu tidak mampu menjebol gawang Valencia di babak pertama. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya paruh pertama pertandingan ini, dan skor 1-0 untuk keunggulan tim tuan rumah bertahan hingga turun minum. Sepanjang bergulirnya babak pertama pertandingan ini, Real Madrid sebenarnya mendominasi pertandingan dengan mencatatkan penguasaan bola mencapai 64%. Berbanding Valencia mencatatkan penguasaan bola sebesar 36%. Begitupun dalam aspek shoot, Real Madrid juga lebih unggul dibandingkan Valencia. Los Blancos mencatatkan 12 shoot, berbanding dengan Valencia yang hanya mencatatkan 7 shoot.
Walaupun kalah dalam aspek shoot secara keseluruhan, Valencia lebih unggul dari Real Madrid dalam aspek shoot on target. Meskipun Losce hanya melepaskan 7 shoot, namun 5 di antaranya merupakan tembakan yang mengarah ke gawang Los Blancos yang dikawal oleh Thibaut Courtois. Hal itu berbanding jauh dengan Real Madrid yang melepaskan 12 shoot, namun hanya 3 yang merupakan shoot on target. Memasuki babak kedua pertandingan ini, Real Madrid yang tertinggal dari tim tuan rumah berusaha untuk menyamakan kedudukan dengan melepaskan berbagai upaya tembakan melalui Jude Bellingham, Rodrygo Goes, hingga Lucas Vázquez. Berawal dari kerja keras Vinicius Junior dan Kylian Mbappe untuk merebut bola, Kylian Mbappe berhasil menggiring bola hingga kotak penalti Valencia. Setelah sampai di kotak penalti tim tuan rumah, Cesar Tega menjatuhkan Kylian Mbappe di kotak penalti dan membuat wasit menunjuk titik putih yang berarti penalti untuk Real Madrid. Meskipun sempat melakukan pengecekan VAR untuk memastikan keputusannya, wasit yang memimpin pertandingan tetap menunjuk titik putih yang berarti penalti untuk Real Madrid. Namun sayangnya, Jude Bellingham ditunjuk sebagai eksekutor penalti Real Madrid gagal mengonversi kesempatan emas itu setelah tendangannya membentur tiang gawang Valencia. Setelah kegagalan penaltinya itu, Jude Bellingham sempat memberikan umpan yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Kylian Mbappe. Namun sayangnya, Kylian Mbappe yang berada dalam posisi offside membuat wasit memutuskan untuk menganulir gol penyerang asal Prancis itu, sehingga Valencia berhasil mempertahankan keunggulan mereka. Saat pertandingan memasuki menit ke-68, pelatih Valencia yakni Carlos Corberán memutuskan untuk melakukan pergantian pemain dengan menarik keluar Javier Guerrera dan Diego Lopez untuk memasukkan Hugo Guimallon dan Sergi Canos. Tidak hanya Carlos Corberán, pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti juga memutuskan untuk melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Eduardo Camavinga dan Brahim Diaz yang menggantikan Ferland Mendy dan Rodrygo Goes. Memasuki menit ke-79, Real Madrid yang belum sanggup menyamakan kedudukan harus mendapatkan musibah setelah Vinicius Junior diusir dari lapangan oleh wasit. Berawal dari bentrokan antara dirinya dengan penjaga gawang Valencia, Vinicius Junior mendorong leher kiper Valencia itu hingga terjatuh. Setelah melakukan pengecekan VAR terhadap tindakan yang dilakukan oleh Vinicius Junior, wasit yang memimpin pertandingan memutuskan untuk langsung memberikan kartu merah kepada penyerang sayap asal Brazil itu. Ketidakmampuan Vinicius Junior untuk mengontrol emosi setelah kartu merah yang diterimanya itu membuat sang pemain ditarik paksa oleh staf kepelatihan Real Madrid untuk segera meninggalkan lapangan hijau. Setelah kartu merah yang diterima oleh Vinicius Junior, Carlo Ancelotti memutuskan untuk kembali melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Luka Modric yang menggantikan Dani Ceballos. Meskipun hanya bermain dengan 10 pemain, Real Madrid yang menolak untuk kalah terus menekan pertahanan Valencia. Alhasil, gol penyama kedudukan yang ditunggu-tunggu oleh Carlo Ancelotti dan Madridista di seluruh dunia itu akhirnya tiba saat pertandingan memasuki menit ke-85. Memanfaatkan umpan matang dari Jude Bellingham, tendangan kaki kiri Luka Modric berhasil membawa Real Madrid menyamakan kedudukan dalam pertandingan yang dimainkan di Mestalla Stadium. Dengan drama yang terjadi sepanjang babak kedua pertandingan ini, wasit yang memimpin pertandingan memutuskan untuk memberikan injury time selama 9 menit kepada kedua tim. Saat pertandingan memasuki menit ke-90+6, Real Madrid akhirnya berhasil membuktikan mental juara mereka dengan mencetak gol yang mengembalikan kedudukan. Memanfaatkan kesalahan dari Hugo Guillamon, tendangan kaki kanan Jude Bellingham berhasil membuat Los Blancos berbalik unggul atas Valencia. Keberhasilan Jude Bellingham mencetak gol kemenangan Real Madrid dalam pertandingan ini tidak hanya membayar lunas kegagalan penaltinya, tetapi ia juga berhasil balas dendam kepada publik Mestalla Stadium yang sempat mengejeknya di musim lalu. Sebagaimana diketahui, Jude Bellingham juga berhasil mencetak gol yang seharusnya menjadi penentu kemenangan Real Madrid di Mestalla Stadium musim lalu. Namun wasit yang memimpin pertandingan memutuskan untuk tidak mengesahkan golnya. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini, dan Real Madrid berhasil meraih kemenangan atas Valencia dalam pertandingan yang dimainkan di Mestalla Stadium. Dengan hasil pertandingan ini, Real Madrid berhasil mengambil alih puncak klasemen sementara La Liga musim ini dari sang rival sekota yakni Atletico Madrid. Dari 19 pertandingan yang sudah dimainkan di La Liga musim 2024-2025, Real Madrid berhasil memperoleh 12 kali kemenangan, 4 kali hasil imbang, dan 2 kali menelan kekalahan. Skuad asuhan Carlo Ancelotti itu kini unggul 2 poin atas Atletico Madrid yang menempati peringkat kedua dengan 1 pertandingan lebih sedikit. Selain itu,
Los Blancos juga berhasil unggul 5 poin atas sang rival abadi yakni Barcelona yang menempati peringkat ketiga dengan jumlah pertandingan yang sama. Sedangkan bagi Valencia, hasil pertandingan ini membuat skuad asuhan Carlos Corberán masih harus berada di peringkat ke-19 klasemen sementara Liga musim 2024-2025 dengan koleksi 12 poin. Dari 18 pertandingan yang sudah dimainkan, Valencia baru memperoleh 2 kali kemenangan, 6 kali hasil imbang, dan sudah 10 kali menelan kekalahan. Meskipun berhasil meraih 3 poin dari Mestalla Stadium yang terakhir kali mereka dapatkan di tahun 2021 lalu, kemenangan Real Madrid ini harus dibayar mahal dengan kartu merah yang diterima oleh Vinicius Junior dan kartu kuning yang didapatkan oleh Luka Modric. Kartu merah dan kartu kuning itu membuat Vinicius Junior dan Luka Modric akan absen membela Real Madrid saat menjamu Las Palmas di Estadio Santiago Bernabeu pada tanggal 19 Januari 2024 mendatang. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Real Madrid akan mampu meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya tanpa Vinicius Junior dan Luka Modric? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.